Jakarta, sebagai kota metropolitan pertama di Indonesia, memiliki daya tarik tersendiri yang menarik banyak orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik kemajuan infrastruktur dan ekonominya, serta di balik gemerlap gedung pencakar langit, serta lampu kota yang tak pernah padam, tersembunyi realitas pahit masyarakat marginal. Film ini bukan hanya potret kota, ini adalah potret perlawanan senyap dari mereka yang tak terlihat, tentang keberanian untuk hidup setara, tentang mereka yang punya hak untuk berdiri tegak di tengah kota yang megah. Meski setiap hari dipaksa beradaptasi dengan sistem yang tak pernah benar-benar memikirkan mereka. Banyak perusahaan yang mengabaikan amanat ini. Pemerintah pun seringkali abai, menutup mata dengan alasan-alasan klasik seperti tidak ada anggaran, ataupun tidak ada fasilitas, ataupun belum prioritas. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2010, jumlah penghuni penyandang difabel sebanyak 11.580.117 jiwa, dengan sebaran penyandang difabel netra sebanyak 3.474.035 jiwa. Difabel fisik sebanyak 3.010.830 jiwa, difabel rungu sebanyak 2.547.626 jiwa, difabel mental sebanyak 1.389.614 jiwa, difabel kronik sebanyak 1.158.012 jiwa. Karena nothing about us without us, karena no one left behind bukan sekedar slogan, tapi sebuah panggilan untuk keadilan yang sesungguhnya. Sementara di dunia internasional melalui SDGs terus menggaungkan inklusi, slogan mereka jelas, nothing about us without us. Tidak ada keputusan tentang kami tanpa melibatkan kami. Dan prinsip no one left behind seharusnya bukan sekedar kalimat, tapi tanggung jawab bersama. Di Indonesia sendiri, mencari pekerjaan itu sangat sulit. Tapi bagi penyandang difabel, tantangannya semakin berlipat ganda. Mereka bukan tidak mampu, mereka seringkali tidak diberi kesempatan. Mereka dianggap merepotkan, dianggap tidak produktif, bahkan dianggap tidak siap kerja. Padahal banyak di antara mereka punya kemampuan yang luar biasa. Padahal sudah ada aturan yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan 2% kuota bagi difabel di sektor publik dan 1% di sektor swasta. Tapi realitanya, angka itu jauh dari kenyataan. Banyak perusahaan menutup mata, dan negara pun belum cukup tegas. Menurut saya, pemerintah belum banyak peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas, difabel. Misalnya, fasilitas-fasilitas umum itu masih banyak yang tidak ramah terhadap difabel. Itu sebagai bukti bahwa pemerintah belum. Contoh misalnya di tempat keramaian gitu ya, itu tidak semua. Misalnya di tempat permainan di beberapa tengah kota Jakarta itu kan ada namanya tempat main ya, apa namanya itu taman. Tapi itu hanya beberapa lah yang ramah terhadap orang-orang itu. Tempat ibadah misalnya, tidak semua masjid itu menyiapkan orang difabel bisa nyaman. Misalnya ya, ketika masjid itu rata-rata ada tangga, itu tidak semua loh masjid menyiapkan misalnya orang yang misalnya kakinya bermasalah, sehingga nggak bisa. Pada seyogianya tidak boleh membedakan antara yang dikasih fasilitas misalnya untuk yang yang untuk difabilitas kayak bukan tangga tapi yang rata gitu. Nah, itu menunjukkan. Nah, sebetulnya ini ada, memang kalau dirasa, saya rasakan pemerintah ini masih sekali kurang ya, tidak kurang peduli lah gitu. Beberapa kali saya menemukan misalnya di tempat-tempat transportasi umum saja itu masih tidak ramah, sehingga memang perlu didorong untuk pemerintah ini juga memperhatikan. Saya kampus aja lah, kampus kita udah lumayan ada
ada notice itu dulunya juga nggak ada. Tetapi misalnya kita di kampus kita itu belum ada khusus jurusan difabel misalnya. Nah itu juga kan. Padahal kita katanya kampus Islam. Dan mungkin bisa jadi kita mungkin sudah beberapa fasilitas, tapi misalnya yang khusus kayak di kampus saya ada di UIN Jogja itu ada khusus tuh, mungkin nggak tahu apakah pusat studi atau apalah gitu, khusus bahas tentang ya kita belum ada sepertinya. Ya saya setuju. Kenapa MUI telah merumuskan itu dan itu sudah digodok beberapa kali, dikaji dari berbagai aspek. Saya kira untuk pedoman sangat bagus sekali menuju kepada syariat Islam lah ya. Karena mungkin saya belum menemukan yang lebih komprehensif sehingga sebenarnya bisa dipakai untuk pedoman pemerintah dalam memberikan fasilitas khusus kepada para penyandang disabilitas. Baik, bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh Dinas Sosial bagi difabel yang menjadi korban kekerasan, Dinas Sosial menyediakan perlindungan hukum tidak secara langsung. Artinya dia hanya berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial dan perlindungan hukum melalui satu pendampingan sosial, psikososial bagi korban difabel termasuk trauma healing, kemudian rujukan dan ke lembaga bantuan hukum untuk penyediaan pelayanan hukum, kemudian fasilitasi tempat perlindungan sementara atau shelter bagi korban kekerasan khususnya bagi difabel, perempuan dan anak, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan. Juga memberikan layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di Indonesia itu sejauh ini memang masih berkutat pada portofolio hak ya. Portofolio hak, dan untuk khusus perguruan tinggi itu sifatnya masih institusional atau masih sifatnya sektoral. Jadi yang menerapkan, yang misalnya belum maksimal menerapkan, yang belum maksimal menerapkan. Tapi apa yang bisa kita petik daripada kenyataan yang ada di lapangan ini adalah pertama, kebijakan atau arah politik hukum terkait dengan inklusi bagi kelompok difabel itu harus mengutamakan kepada kuota afirmasi namanya. Kuota afirmasi itu apa? Mengedepankan atau mendahulukan mereka yang berkemampuan berbeda gitu, atau mereka yang secara latar belakang itu sudah termarginalkan dibandingkan mayoritas pada umumnya. Jadi artinya apa? Kita start sama-sama nih masuk ingin menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu kan. Lalu dari situ startnya apa? Startnya yang lain udah pada kumlot gitu. Atau misalnya berprestasi dari segi instansi atau perguruan tinggi atau sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Nah kita apa? Yang difabelnya. Tapi disinilah, di kafe kecil ini, harapan itu tumbuh. Tempat sederhana, tapi memberi kesempatan pada mereka yang sering dilupakan. Di salah satu sudut Jakarta Selatan, ada sebuah kafe kecil. Tak seperti kebanyakan tempat lain, di kafe ini, para difabel diberi ruang. Mereka menjadi barista dan juga kasir. Sang pemilik punya mimpi sederhana, yaitu membuktikan bahwa difabel bisa bekerja, bukan karena iba, tapi karena mereka memang mampu. Kafe ini jadi bukti bahwa inklusi bukan konsep, tapi aksi nyata. Seharusnya pemerintah melihat, meniru, dan juga meluaskannya. Namaku Vanessa, sekolah SAB Negeri 1, 40. Coba ini aku coba bikin kopi. Vanessa adalah penyandang Down syndrome, tapi jika kalian melihatnya di balik mesin espresso, kalian akan lupa label itu. Ia meracik kopi dengan senyuman, konsisten, dan juga penuh semangat.
Pelanggan datang bukan karena kasihan, tapi karena Vanessa membuat kopi dengan hati. Ketika Vanessa ditanya, "Apa kamu senang bekerja?" Ia menjawab polos, "Saya senang karena saya bisa seperti orang lain." Dalam sosiologi, difabel bukan sekedar individu yang kurang secara fisik dan mental. Mereka adalah bagian dari struktur sosial. Teori fungsionalisme menekankan bahwa semua anggota masyarakat punya peran. Jika difabel dilibatkan, maka masyarakat menjadi utuh. Durkheim menyebut konsep solidaritas organik. Perbedaan justru memperkuat, bukan melemahkan. Maka negara dan masyarakat harus membangun sistem yang membuka akses, transportasi, pendidikan, pekerjaan, bukan belas kasihan, tapi keadilan sosial. Difabel tidak butuh dikasihani, mereka butuh diberi ruang, diberi kesempatan, karena mereka mampu, karena mereka juga ingin berarti. Indonesia akan jadi negara maju, bukan karena teknologinya semata, tapi karena kemanusiaannya. Kita tidak boleh meninggalkan siapapun. No one left behind. Bukan karena mereka lemah, tapi karena kita belum cukup adil. Mereka ada, mereka berdaya, tapi bisakah kita lebih peduli? We are equal, able, and capable. Mari kita akui, mari kita libatkan, karena masa depan yang adil dimulai dari hari ini, bersama. Kami tidak berbeda, kami hanya menunggu untuk diberi kesempatan yang sama.